Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Sara dari 12 MIPA 3 akan membahas materi dimensi 3 bagian hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama di sini saya punya balok ya, balok dengan alas EFGH berbentuk persegi. Nah, di sini yang pertama itu ada hubungan kedudukan titik terhadap garis ya. Yang pertama itu ada titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Nah, contohnya ini, misalnya saya di sini punya garis EF. Nah, di dalam garis EF ini terdapat titik E. Jadi titik E berada di garis EF. Nah, garis titik E berada di garis EF. Terus yang kedua itu di luar garis. Nah, misalnya di sini saya ada garis EH ya. Yang titik yang berada di luar garis EH itu adalah F. Berarti titik F ini di luar titik EH. Nah, terus yang kedua ada kedudukan titik pada bidang. Yang pertama ada di dalam kedudukan titik di dalam bidang. Titiknya di dalam bidang. Di sini saya punya bidang EH, EFGH. Nah, yang titik yang di dalam EFGH ini contohnya adalah titik E. Berarti titik E berada di dalam bidang EFGH. Nah, yang kedua itu di luar bidang. Misalnya ada bidang IJKL. Nah, titik yang berada di luar IJKL ini adalah titik H. H juga ya. Terus ini kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama garis yang sejajar. Garis yang sejajar ini dia kalau diteruskan dia nggak bakal bertemu gitu. Nah, contohnya ini garis EF dan HG ya. Dia kalau diterusin nggak bakal bertemu. Terus yang berpotongan, garis yang berpotongan, garis terhadap garis yang berpotongan nih. Contohnya ini ada garis IE sama EF. Nah, berpotongan di E gitu. Terus bersilangan ini dia terlihat kayak berpotongan tapi sebenarnya nggak berpotongan, dia ada di bidang yang berbeda. Contohnya ini ada ini garis JG ya, ini JG sama garis LE. Ini kalau dari sebelah sini dia kayak berpotongan, padahal sebenarnya dia nggak berpotongan ya. Jadi dia terlihat berpotongan tapi di beda bidang gitu. Nah, terus ada garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang ya. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama itu garis terletak pada bidang. Contohnya nih, garis terletak pada bidang. Di sini saya ada garis EF. Nah, garis EF ini terletak pada bidang EFGH. Nah, kayak gitu. Terus itu ada sejajar dengan bidang. Contohnya nih, saya ada bidang ini, bidang EHLI ini. Nah, yang sejajar dengan bidang ini contohnya ini JFJ. Bisa juga ini ya EFGH yang sejajar dengan EFGH JI. Terus itu memotong atau menembus bidang. Contohnya lagi nih, masih bidang ini bidang EFGH kan memotong, yang garis yang memotong itu adalah garis FC ya, memotongnya di F. Nah, terus itu udah memotong menembus bidang. Yang terakhir bidang dengan bidang. Kedudukan bidang dengan bidang ya. Bidang yang sejajar. Contoh bidang yang sejajar itu ini EFGH sama IJKL. Terus ini juga EHLI sama FGKC. Terus yang terakhir itu berpotongan. Bidang yang berpotongan itu contohnya ini. Ini ya. EHLI sama ini EIJF. Nah, berpotongannya di garis ini EI ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.